Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hertiana Lestari dengan NIM F1G1211059 yang akan membawakan presentasi mengenai SRS dengan judul aplikasi pemesanan makanan secara online yang saya beri nama Lastfood. Baiklah, kita masuk dalam pendahuluan, yaitu tujuan penulisan dokumen. Tujuan penulisan dari dokumen ini adalah untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk aplikasi Lastfood. Kemudian memberikan akses yang mudah dan cepat bagi pengguna untuk mempelajari berbagai pilihan restoran dan menu makanan yang tersedia di sekitar mereka. Kemudian, audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan adalah pengguna akhir, yaitu pelanggan yang ingin memesan makanan secara online. Pengguna akhir dapat menggunakan aplikasi ini untuk mencari restoran, memilih menu, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, dan melacak pemesanan mereka. Kemudian ada batasan produk. Aplikasi Lastfood adalah sebuah produk berbasis teknologi yang dirancang khusus untuk membantu pelanggan memesan makanan secara online tanpa harus ke restoran atau rumah makan. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Yang pertama itu pencarian restoran. Pengguna dapat mencari restoran berdasarkan lokasi, jenis masakan, dan ulasan pengguna. Kemudian ada pilihan menu, di mana pengguna dapat melihat menu restoran, termasuk daftar hidangan, harga, dan informasi tambahan. Kemudian ada pemesanan, pengguna dapat memesan makanan dari restoran yang dipilih dan menentukan jumlah dan detail pesanan. Kemudian ada pembayaran, di mana pengguna dapat membayar pesanan menggunakan berbagai metode pembayaran yang didukung. Kemudian ada melacak pesanan, dan terakhir ada ulasan penilaian. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu keamanan dan privasi, kemudian antarmuka pengguna, kemudian kebutuhan teknis, dan yang terakhir kebutuhan penguji. Ada juga referensi seperti dapat dilihat pada layar. Kemudian ada deskripsi keseluruhan. Aplikasi Lastfood berasal dari gabungan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang berarti lezat, dan food yang berarti makanan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat atau pengguna untuk memesan makanan secara online dan diantar langsung ke tempat tujuan. Pengguna bisa dapat mudah melihat, memilih, dan memesan makanan dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Kemudian ada deskripsi produk. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia. Lastfood memungkinkan pengguna untuk memesan makanan dari berbagai restoran, warung, kafe, dan pedagang makanan lainnya dengan mudah melalui ponsel mereka. Salah satu fitur utama Lastfood adalah kemampuannya untuk menampilkan daftar restoran dan menu yang tersedia di sekitar pengguna berdasarkan lokasi mereka. Kemudian ada fungsi produk. Berikut ini fungsi utama dari aplikasi Lastfood. Yang pertama yaitu pemesanan makanan, kemudian pengiriman makanan, kemudian pelacak pemesanan, yang keempat pembayaran mudah, dan terakhir ulasan penilaian. Kemudian ada penggolongan karakteristik pengguna. Yang pertama pengguna, tugasnya itu untuk memesan makanan. Hak akses ke aplikasi itu mencari, memesan, dan melacak makanan. Kemudian ada pedagang makanan, tugasnya memasarkan makanan. Hak aksesnya membuat dan mengelola makanan. Kemudian ada mitra pengemudi, tugasnya mengantar pesanan. Kemudian hak aksesnya menerima dan menyelesaikan pesanan. Kemudian ada lingkungan operasi. Lingkungan operasi aplikasi pemesan makan secara online umumnya melibatkan beberapa komponen penting. Yang pertama aplikasi dan platform, kemudian restoran dan pedagang makanan, kemudian pembayaran dan keuangan, dan terakhir ulasan dan penilaian. Kemudian
ada batasan desain dan implementasi. Dalam desain dan implementasi aplikasi ini, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketersediaan dan keandalan jaringan internet, kemudian keamanan dan privasi data pengguna juga menjadi prioritas, sehingga perlindungan data yang kuat dan praktik keamanan yang tepat perlu diimplementasikan. Kemudian ketiga ada integrasi, keempat ada kompatibilitas, kelima ada pengalaman pengguna yang baik, kemudian terakhir aplikasi tersebut perlu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada dokumentasi pengguna. Berikut adalah daftar dokumen-dokumen termasuk dalam dokumentasi pengguna aplikasi tersebut. Yang pertama ada user manual, kemudian ada FAQ, kemudian ada kebijakan privasi dan keturunan layanan, kemudian ada kebijakan privasi dan ketentuan layanan, kemudian ada petunjuk masalah teknis, kemudian ada pembaharuan aplikasi. Ketiga yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Dalam mengembangkan aplikasi pemesanan makanan online atau last food, ada beberapa kebutuhan antarmuka eksternal yang berperan penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Yang pertama yaitu user interface. Dalam aplikasi last food terdapat beberapa user interface antarmuka yang dapat ditemui oleh pengguna. Yang pertama halaman beranda, kemudian antarmuka pencarian, kemudian ada antarmuka daftar menu, kemudian ada keranjang belanja, kemudian ada antarmuka pelacakan pesanan, dan terakhir ada antarmuka ulasan dan penilaian. Kemudian kedua ada hardware interface. Yang pertama layar sentuh, kemudian tombol fisik, kemudian sensor pemindai sidik jari, kemudian ada sensor pemindai wajah, kemudian ada kamera, kemudian ada GPS, dan terakhir ada metode pembayaran. Kemudian ada software interface. Berikut komponen yang terlibat dalam antarmuka perangkat lunak aplikasi pemesanan makanan online. Yang pertama adalah tampilan produk, kemudian pencarian dan filter, kemudian keranjang belanja, check out, riwayat pesanan, umpan balik, notifikasi, dan pengelolaan akun. Kemudian ada communication interface. Yang pertama itu ada email, kemudian ada browser web, kemudian ada protokol communication server jaringan, dan terakhir ada formulir elektronik. Nah, kemudian di sini ada fungsional recruitment, bisa dilihat pada layar. Dan kita masuk dalam use case diagram. Use case diagram ini memiliki dua aktor, yaitu pengguna dan admin. Aktor pengguna yaitu yang mewakili pengguna aplikasi last food, sedangkan admin berperan sebagai pengguna aplikasi. Berikut deskripsinya. Yang pertama, pengguna, ada pilih menu, detail menu, tambah ke keranjang, keranjang belanja, lakukan pesanan, cara pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan riwayat pesanan. Sedangkan admin itu kelola menu dan kelola pesanan. Adapun use case diagram, adapun use case dari pilihan menu. Use case ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan perangkat lunak pemesanan makanan secara online. Aktor ini adalah pengguna atau pelanggan yang menggunakan perangkat lunak untuk memilih menu makanan yang akan dipesan. Aktor utamanya yaitu pengguna atau pelanggan. Skenario utama bisa dilihat pada layar. Kemudian ada skenario alternatif. Kemudian ada stimulus dan respon. Di sini ada pengguna login, kemudian divalidasi data oleh sistem. Login yaitu ditampilkan halaman utama oleh sistem, kemudian mencari option menu, ditampilkan menu yang dicari, kemudian mencari detail menu, ditampilkan detail menu. Nah, kemudian ada activity diagram yang bisa dilihat pada layar, yang dimulai dari login, kemudian diproses data login, jika benar
akan menampilkan halaman utama, memilih menu dan menampilkan detail menu. Jika data tersebut salah, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian ada sequence diagram yang bisa dilihat pada layar. Kemudian yang kedua, kita masuk dalam use case tambah keranjang. Use case ini menggambarkan interaksi antar pengguna atau pelanggan dan perangkat lunak pemesanan makanan secara online dalam proses menambahkan menu ke dalam keranjang pemesanan mereka. Aktor utamanya pengguna, ada skenario utama, bisa dilihat pada layar. Kemudian ada skenario alternatif dan catatan. Kemudian kita masuk lagi dalam stimulus dan respon. Yang pertama, mencari produk, yaitu menampilkan seluruh data produk pencarian. Kemudian ada memilih salah satu detail produk, yaitu menampilkan detail produk. Kemudian ada opsi memasukkan keranjang. Produk tersedia disimpan ke keranjang. Jika tidak tersedia, ditampilkan pesan barang tidak tersedia. Kemudian ada activity diagram lagi. Di sini kita mulai dengan mencari produk. Kemudian ditampilkan hasil pencarian, kemudian memilih menu salah satu produk, kemudian menampilkan detail produk, kemudian dimasukkan ke keranjang. Jika produk tersedia, dimasukkan ke keranjang lagi, dan jika tidak tersedia, dipersilakan untuk memilih produk lain. Kemudian kita masuk dalam sequence diagram, bisa dilihat pada layar, dan kemudian kita masuk dalam use case yang ketiga, yaitu melakukan pemesanan makanan. Use case ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan pelanggan dan perangkat lunak pemesanan makanan secara online dalam proses melakukan pemesanan makanan setelah menu-menu yang diinginkan telah ditambahkan ke keranjang. Aktor utamanya yaitu pengguna, kemudian di sini ada skenario utama, seperti use case lainnya, ada skenario alternatif, dan catatan. Kemudian ada stimulus lagi, dan respon. Yang pertama membuka keranjang, itu menampilkan isi keranjang, kemudian memilih produk di keranjang, itu menampilkan detail produk, melanjutkan pemesanan, itu pemesanan diproses, melanjutkan pembayaran, menampilkan nomor via pembayaran, kemudian transaksi selesai. Nah, di sini ada activity diagram lagi. Bisa dilihat pada layar. Yang pertama dimulai, kemudian membuka keranjang, kemudian menampilkan isi keranjang, kemudian memilih produk di keranjang, kemudian menampilkan detail produknya, kemudian melanjutkan pemesanan, kemudian menampilkan nomor VA, kemudian melakukan transaksi, dan terakhir pesanan dikirim. Ada juga sequence diagramnya. Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu non-functional requirement. Bisa dilihat pada layar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun tingkah laku, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.